Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat malam buat rekan-rekan, Bapak Ibu, ada Mas Ical, ya. Mas Saldi ya sebenarnya bukan Mas Ical ya. Tapi kayaknya namanya terlalu keren gitu, jadi ganti-ganti sendiri. Oke, jadi minggu lalu kita mulai pertemuan pertama kita dalam periode ini dan kita bicara soal digital marketing. Langsung saya tembak dari perspektif iklan, dari perspektif seorang advertiser seperti saya. Nah, agak lucu sebenarnya karena biasanya kalau saya mulai perkuliahan digital marketing, apalagi misalkan corporate training yang berseri gitu ya, kayak minggu lalu saya cerita di MS Glue, terus ada beberapa company yang lain yang memang hire saya itu trainingnya berseri. Kemarin juga ada perusahaan dari Lampung, em, dia pengen trainingnya itu nyambung terus gitu. Jadi untuk karyawannya supaya karyawannya itu benar-benar memiliki skill yang bisa dipraktekkan gitu. Jadi bukan sekedar tahu tapi bisa dipraktekkan. Memang beda cerita kalau kita melaksanakan training yang sifatnya sekali aja atau dua kali aja. Itu memang agak sulit kecuali workshop. Nih workshop ini 1 hari nih. Jadi 6 jam, 8 jam, di pertama tentang konsep, kemudian langsung skill set gitu ya, kemudian praktek. Bapak Ibu nanti dalam perkuliahan kedua ini ya, kalau pertemuan pertama kemarin adalah full ya sampai jam 9, pertemuan kedua nanti kita lihat kondisi ya. Karena kita nggak perlu keburu-buru juga ya. Kita masih punya banyak waktu, kita masih punya pertemuan yang lain. Jadi kalau saya udah bicara soal hal-hal yang sifatnya konseptual, strategi itu saya lebih seneng ngomongnya perbagian ya, dikit diresapi, coba dianalisa, didiskusikan bareng, nah, terus lanjut lagi minggu depannya dianalisa. Jadi kita benar-benar punya pemahaman yang holistik atau yang komprehensif. Gitu. Jadi nanti kita akan coba mendalami lebih lanjut mengenai digital marketing. Dan di sini rekan-rekan sudah masih ada beberapa yang mungkin baru masuk. Selamat malam semuanya. Ya, kali ini kita akan ngomong soal konsep ya. Jadi eh, kita ini kadang-kadang belajarnya kecepatan. Makanya di istilahnya Profesor Renat Kasali itu ada istilah relearn, tapi juga ada istilah unlearn gitu. Jadi learn, relearn, pelajari kembali, tapi juga ada istilah unlearn. Nah, dalam pemahaman saya, unlearn ini kadang-kadang kita terlalu belajar terlalu banyak, ya, dan terlalu bahkan terlalu cepat, ya, tanpa kita menguatkan sisi fundamental. Nah, ini juga nggak bagus. Karena balik lagi, saya ini pelaku digital marketing, ya, dari 10 tahun yang lalu. Yang saya pahami, digital marketing itu ya sama seperti aktivitas marketing yang lain, hanya saja digital ini adalah tools-nya untuk mempercepat semuanya, hampir semuanya. Ada beberapa yang harus kita tetap ada prosesnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini bisa menguatkan dulu fundamentalnya kalau saya bilang ya. Karena kalau kita ngegas di awal ya sama kayak gini loh, kita nyetir mobil, kita gas kenceng ya, kita gas kenceng. Tapi juga kita rem kenceng, nggak ada gunanya, mesin panas. Ya, Kak. Kita nggak kemana-mana tuh, hanya panas saja mesin. Jadi supaya kita jalan dengan bagus gimana? Ya kita berusaha mengendalikan mobil, remnya kita atur, gasnya kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tapi waktunya kita mengerti bagaimana mengendalikan mobil dengan baik, kita bisa gas kenceng. Oke, nah Bapak Ibu, kita nyantai ya. Balik lagi kalau saya semangatnya kita nggak lebih banyak ngobrol. Bapak Ibu, kalau saya bilang marketing mix, nah ini kayaknya sudah sering dengar, terutama rekan-rekan yang sudah bergerak di dunia industri sudah cukup lama, terutama rekan-rekan yang berada dalam divisi marketing, marketing mix ya, bahasa Indonesia bauran pemasaran. Nah, Bapak Ibu, silahkan ketik di kolom komen apa yang Bapak Ibu ketahui soal marketing mix. Semoga sudah ada yang sudah biasa mendengar, ya. Tapi kalau memang belum, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita akan bahas malam ini, ya. Coba apa yang Anda ketahui soal marketing mix? Coba ketik di kolom komen. Yuk, yuk, ramein, ramein.
Mungkin ada yang googling dulu, silakan ya. Atau langsung aja dijawab deh, karena kita lagi tes ombak nih, lagi pretest ya. Kalau memang belum, oh baru dengar kali ini, nggak ada masalah. Atau sudah sering dengar, syukurlah kalau sudah sering dengar. Tinggal mempertajam nanti. Kumpulan pemasaran. Thank you, Pak Martinus. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Yuk kita ramein yuk, biar seru nih kelas ini ya. Rekan-rekan Bapak Ibu yang eh, bisa open kamera, silakan. Febris, ya, Febri, belum familiar, nggak ada masalah. Pak Sukandar, ilmu dasar pemasaran produk ada benarnya. Pengertian marketing mix suatu strategi menggabungkan beberapa elemen dalam marketing mix. Oke, keren ya. Pemasaran campuran. Wih, ini Mas Ical ya. Ini Mas Ical itu sukanya nyampur-nyampur ya, semua dicampur ya, susu, madu, ya soda dicampur ya. Jadi mohon maklum Bapak Ibu ya, emang dia bartender khusus madu. Yang lain, strategi penjualan produk jasa menggabungkan semua aspek dan strategi. Oke. Nah, saya senang kalau sudah banyak yang memahami. Karena kemarin saya pikir, saya mau lewati bahasan soal marketing mix dalam digital marketing. Karena ini adalah pembahasan dalam fundamental marketing. Ya, tapi agak aneh nih, ya. Kalau kita ngomong marketing, apalagi satu periode nih ya, sekian kali pertemuan sampai ending kita cuma bahas digitalnya aja, kayaknya kurang lah. Ya, marketing ini kan secara holistik dipahami, diutak-atik atas beberapa elemen yang tadi rekan-rekan sampaikan. Ya, strategi untuk memasarkan produk ke pasar, betul, ya. Ya, oke. Jadi nggak ada yang salah ya. Jadi ini nanti kita bahas karena sudah ada beberapa yang sudah memahami, kita enak bahasnya. Ya, kita bisa diskusi bareng. Oke, mungkin ada satu dua dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mau open mic, mau ceritain soal marketing mix sebelum kita mulai materi. Silakan, jangan sungkan-sungkan, bagikan ilmu kepada kita-kita ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Yuk kita saling berbagi ilmu. Marketing mix. Nah, ini ada beberapa rekan-rekan yang pasti sudah pengalaman. Belum ada? Oke, nah, sekarang saya mau mulai masuk ke materi. Bapak Ibu kalau belum familiar dengan marketing mix, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tapi ya, kita bicara digital marketing. Saya bilang ini adalah kendaraan, kalau dibilang mobil mungkin supercar ya, Ferrari, Lamborghini, Porsche itu kita ibaratkan seperti digital marketing. Saya analogikan begini. Ibaratnya, nah, saya saya mau main ke rumah tangga saya satu kompleks, saya jaraknya lima rumah gitu ya, 5 rumah. Jadi di sebelah utara ada rumah tetangga yang saya akrab banget, saya sering ngopi bareng di situ, saya sering main board game di situ, bahkan saya main PS di dia, karena memang kurang lebih seumuran lah. Jadi kita ngobrolnya juga nyambung. Jarak rumah saya dengan dia ada 5 rumah ya ke utara. Nah, kalau saya memutuskan ke rumahnya, ya, yang saya lakukan bisa jadi satu, saya jalan kaki, pasti nyampe. Kedua, saya bisa ambil sepeda pancal, kalau saya mau, ya walaupun dekat juga boleh, ya. Boleh nggak saya manasin mobil naik mobil? Boleh-boleh aja kan, siapa yang larang gitu. Boleh nggak saya pesan Grab dulu baru ke rumahnya walaupun jaraknya 5 rumah? Ya boleh-boleh aja. Tapi ngapain? Tidak efisien. Betul ya? Nah, sekarang digital marketing itu sama ya. Ini tools ini kita mau gunakan mau enggak itu terserah. Ya, kemarin kita udah bilang, kita udah sampaikan bahwa ada cara cepat dengan iklan, ada cara yang lebih lama dengan organik ya. Itu bebas. Nah, sekarang kita masuk ke materi karena ada hubungannya dengan cara kita menjangkau sesuatu atau cara kita memilih langkah kita. Oke. Nah, malam hari ini kita akan marketing mix, tapi marketing mix seperti apa nanti kita akan lihat pemahamannya dan penggunaannya dalam konsep digital marketing. Ya,
Oke, dan siap-siap nanti Bapak Ibu silahkan open mic ya, kemudian nanti kita diskusi ketika saya mohon atau minta Bapak Ibu untuk berpartisipasi, yuk kita ramaikan bareng-bareng supaya kelas ini tidak jadi saya ngomong doang gitu, jadi supaya kita seru diskusinya. Nah, masih bersama saya Hari Kurniawan dan terima kasih untuk beberapa chat yang sudah masuk ke saya setelah kemarin kita adakan kelas hari Selasa sampai hari apa terakhir Jumat kayaknya ada anggota di kelas ini yang ngobrol di direct message Instagram. Semoga sudah saya balas semua. Saya ingat saya sudah ya. Nah, silahkan kalau misalkan ada diskusi kemudian kemarin ada yang ngajak collab. Oke, boleh-boleh aja ya. Kita mau kerjasama di bisnis, di kerjaan, kita bagi network, ya, bagi jaringan juga boleh banget. Nah, saya kasih gambar. Ini slide kedua, slide pertama dalam materi, tapi saya cuman kasih gambar. Itu ya. Bayangkan begini, rekan-rekan sekalian. Ini kokpit Formula One. Ya, kita tahu lah, apalagi bapak-bapak yang pecinta Formula One, udah tahu tampilan ini. Nah, kemudian kita udah biasa nyetir mobil nih. Ya, saya punya SIM, udah lama punya SIM ya, 17 tahun saya udah punya SIM. Padahal kan dulu 15 tahun kita nembak SIM ya. Kita punya SIM, kita udah biasa nyetir mobil. Nah, tapi suatu saat kita diminta, tolong kamu bisa nggak nyetir Formula One. Nah, kita panik nih ya. Kita bingung pas lah. Satu, ini fiturnya beda banget dengan mobil biasa. Ya, kalau kita bisa nyetir Innova, tiba-tiba dikasih ini, ya kita bisa bingung sendiri. Kedua, kita tahu bahwa mobil ini cepat banget. Kita salah langkah, susah mengendalikan nih. Nah, jadi muncullah yang dinamakan theater of mind. Jadi, wah ini bisa terjadi begini, ini tapi seru juga. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif, ada ketakutan, tapi juga ada adrenalin. Nah, kemudian Anda pengen belajar, ya. Anda pengen belajar. Untuk mengendalikan mobil ini, Anda pengen belajar pelan dulu. Nah, ketika mau belajar, Anda ditawarin, diceritain lah sama driver Formula One yang udah pengalaman sekalipun ya, diceritain. Jadi, ceritanya kayak gini, nanti kokpitnya ini bentuknya kayak gini ya. Kamu tekan dulu yang ini, itu sebelah ada tombolnya, kamu atur dulu, kemudian kamu baru injak gas, tapi hati-hati karena tipikalnya sensitivitasnya berbeda. Ada ceritain tuh, 1 jam diceritain terus sampai Anda punya gambaran. Oh iya ya, oke. Kemudian ketika masuk ke kokpit beneran, masih dagdikduk ya. Nah, tadi kata ini fiturnya ini, yang dilihat ini, yang dimonitor ini, sensitifnya kayak gitu. Begitu Anda masuk, apakah Anda menyalakan mobil langsung bisa dan bisa jalan dengan mulus? Sulit. Ya, karena kenapa? Belum berpengalaman gitu. Anda mau diceritain kayak gimana pun kalau nggak praktek, walaupun tebelan susah gitu ya. Nah, analogi kedua itu sama kayak orang yang berenang gitu ya. Mau berenang. Jadi mungkin minggu lalu saya pernah cerita ya, waktu kecil saya itu nggak pernah les renang ya. Teman-teman saya les renang. Jadi tekniknya sangat sistematis ya sampai dia bisa berenang waktu SD ya. Nah, bayangkan kalau ada seorang anak kemudian dia mau berenang ya nggak bisa berenang kan, kemudian dia atau papanya sewa pelatih renang. Kemudian pelatih itu nggak pernah memberi contoh bagaimana kita berenang, dia cuman ayo nyebur aja, disemangatin dari samping, tekniknya begini, susah juga. Mendingan kita cari pelatih yang memang benar-benar bisa berenang, sehingga menuntun kita caranya yang benar gimana. Nah, kita langsung cepat bisa sambil praktek ya. Nah, digital marketing itu juga sama. Kalau kita cuma belajar dari buku, kemudian kita mendengarkan seperti kuliah ini, tanpa praktek akan sulit juga. Karena dunia digital marketing itu banyak sekali faktor yang kita baru tahu kalau kita praktek. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu di sini yang bisa nyetir mobil, ya, itu udah terlalu banyak mikir ya, udah otomatis ya kapan injakan ini kalau mobil manual ya kapan injak kopling, kemudian terus nanti persneling. Kalau matic sih gampang-gampang aja, tapi kalau yang manual saya udah lama nggak nyetir mobil manual ya karena
beberapa tahun belakangan selalu pakai mobil matic. Tapi ibaratnya saya dipinjam mobil teman saya, ini mobilnya manual. Ya, saya langsung bisa pasti. Karena dari awal dulu belajarnya manual dulu, gitu ya. Jadi otomatis nggak perlu banyak mikir, ya. Nah, dunia digital marketing itu bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, kita bahkan bisa melakukan analisa kalau kita sudah praktik. Oke, lanjut. Sorry. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini adalah elemen-elemen yang sudah dikenal oleh Bapak Ibu. Ya, marketing mix 4P itu product, price, place, and promotion. Nah, mungkin sudah ini udah pernah dengar. Ini di kantor udah sering dibahas. Ini sudah pernah baca dari buku udah sekian kali, ya. Tapi ingat, kadang-kadang kita harus kembali ke basic untuk benar-benar melakukan hal yang benar, gitu ya. Melakukan hal yang tepat itu kita harus kembali ke basic. Jadi mungkin kita sudah berjalan jauh, ibaratnya Anda mau dari Malang ya, dari Malang, itu kalau Bapak Ibu bukan orang Malang, di sebelah utara kalau kita ke utara terus akan sampai Surabaya. Nah, tapi kita bukannya ke Surabaya dari Malang, kita pengen ke Surabaya, tapi arah kita ke timur. Ya, lama-lama kalau ke timur nih ya, bisa sampai Banyuwangi, bahkan bisa sampai Denpasar. Nah, yang kita lakukan itu bukan malah dimotivasi harusnya, tapi dikasih tahu langkahmu salah, putar balik sekarang, nggak peduli sejauh apa kamu harus putar balik. Ya sama, kalau kita belajar marketing itu kadang-kadang kita melupakan logika dasar, ya, melupakan logika dasar. Minggu lalu saya cerita soal value. Kadang orang belajar marketing itu digas di promosinya. Ya, semua orang dikasih tahu, bikin event yang mahal-mahal, bikin kemasan yang sangat menarik. Tapi padahal orang lupa apa yang didasari alasan orang beli produk itu. Ayo coba cek kalau kita punya produk. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk cerita ya, menceritakan kalau udah punya bisnis silahkan menceritakan bisnis masing-masing ya. Ya, kita diskusi bareng. Kita nggak judging di sini, kita nggak apa namanya menyalahkan atau kita nggak mengkritisi, tapi yuk kita belajar bareng. Coba pertanyakan, orang membeli produk kita itu alasannya apa aja? Ada nggak alasan yang sangat kuat? Atau cuma alasannya karena produknya bagus? Bagus itu menurut kita atau menurut pasar? Ya, jadi kadang-kadang kita terlalu egois melihat bahwa produk kita udah bagus, website kita udah bagus, Instagram saya followernya udah puluhan ribu, kontennya nyaris sempurna, contoh ya. TikTok saya FYP terus, tapi produk saya nggak laku. Kenapa ya? Padahal TikTok saya FYP terus. Ya. Padahal grup di Telegram saya udah ramai, banyak yang mau beli. Tapi kenapa orang nggak jadi beli? Nah, inilah ya yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi kalau kita ngelihat marketing mix 4P ya, P pertama produk, P kedua harga, P ketiga tempat atau lokasi distribusi, P keempat adalah promotion. Nah, jadi kalau kita melihat keseluruhan ini, kita tentu memahami bahwa ada banyak hal yang perlu kita lihat. Minimal 4 ini. Nah, oke. Nah, sekarang yuk bentar lagi kita open mic. Nah, saya kasih kasus, tapi setelah saya kasih kasus ini, yuk kita pemanasan yuk biar anget ya. Saya tahu bapak-bapak di sini ada yang sambil nonton bola karena ada bola yang malam ini timnas ya. Jadi sabar ya, saya juga pecinta bola ya. Yuk kita coba lihat atau berimajinasi mengenai kasus yang pernah saya tangani 2010. Ya, 2010 saya ingat ada satu restoran, pemilik restoran yang datang ke saya, makanya yang datang itu bukan pemiliknya langsung, tapi anaknya gitu ya. Anaknya nelpon saya minta ketemu, dia cerita soal restorannya ya. Nah, kemudian beberapa hari setelahnya saya ketemu dengan big boss-nya, ya pemilik yang sesungguhnya itu ya papanya sendiri. Nah, papanya cerita soal sejarah restoran, dan restorannya ini katanya sudah 32 tahun. Nah, ini kayak zaman order baru ya, 32 tahun. Tapi benar ini sudah 32 tahun. Nah, dia cerita pengalamannya membangun restoran, jerih payahnya, rame-ramenya. Gitu. Nah, pada suatu titik dia mengakui
Kalau di tahun 2010, karena ini kasus 2010 ya, di tahun 2010 itu restoran ini menjadi lama-kelamaan sepi, sepi terus sepi gitu ya, berangsur-angsur jadi sepi. Gitu. Nah, kemudian dia bilang juga, walaupun demikian, saya Mas Hari, saya masih sangat optimis restoran ini akan mampu bangkit. Sebenarnya kita nggak perlu dimarketingkan kok. Ini benar, saya nirukan cara dia ngomong ya. Sebenarnya kita nggak perlu dimarketingkan kok. Karena restoran ini sudah 32 tahun berdiri 2010. Nah, sudah 32 tahun berdiri dan pelanggan kita itu loyal. Hanya saja memang dari pelanggan yang loyal itu ya sedikit karena sedikit berkurang karena memang ada peningkatan kompetitor gitu. Karena apalagi sekarang ya, kompetitor restoran gila banget ya. Malang, Surabaya yang saya amati ya. Jadi dia ngakuin, jadi kompetitor tambah banyak ini, makanya kita tambah sepi. Dan kompetitor kita sebenarnya nggak lebih murah, tapi tempatnya lebih keren ya daripada tempat kita. Nah, dia ngulangi lagi. Jadi kita itu nggak perlu marketing. Kita lokasinya udah sangat strategis. Saya beli ini udah lama lokasinya, dan kita bangun. Nah, ini udah bagus. Ya. Kita hanya nunggu momentum kembalinya restoran ini jadi rame. Mungkin tahun depan, mungkin 6 bulan lagi udah rame lagi. Nah, ide dari pemilik restoran ini mungkin yang perlu kita perbaiki adalah menunya. Menunya kita update. Dulu restoran ini ahlinya menjual masakan Eropa, Eropa banget. Dan memang keluarga ini itu punya kerabat yang di Netherlands. Jadi dia itu sangat memahami masakan Eropa. Nah, salah satu kerabat ini adalah chef yang sampai sekarang kayaknya jadi kepala chef di restoran itu. Jadi makanya Eropa banget. Waktu itu ramai dan laku. Sekarang enggak. Nah, kayaknya kita terlalu Eropa deh. Atau kalau perlu harganya kita turunkan, ya kualitasnya kurang lebih masih sama, tapi kita perlu melihat operational cost kita kayaknya terlalu tinggi. Ya, jadi pegawainya terlalu banyak. Itu satu. Yang kedua, ide dia adalah saya mau bikinkan event lagi nih. Nggak cuma setiap hari Sabtu, tapi kalau bisa hari Rabu ada musik, hari Senin ada musik, kemudian besoknya ada apa gitu ya. Kalau perlu kita ada DJ, karena anak sekarang senangnya DJ. Ini ngomong 2010. Ya. Jadi restoran ini dulu itu kalau setiap hari Sabtu itu ada musik jazz. Kayaknya sekarang anak muda yang datang nggak suka dengan musik-musik jazz. Kayaknya itu yang perlu diupdate deh. Oke? Nah, sekali lagi dia ngomong, kayaknya memang tidak perlu marketing. Yuk, bikin event aja yuk. Saya ulangi ya, kayaknya memang tidak perlu marketing. Yuk, bikin event aja yang ramai yuk. Ini akan mengangkat traffic di restoran. Nah, sekarang dari kasus itu, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu open mic ya, silakan. Saya mau catat, saya mau mulai ambil poin ya, ambil nilai. Jadi saya butuh masukan, saya butuh feedback, saya butuh diskusi. Pertanyaan saya sederhana. Apakah pernyataan si Bapak itu benar atau salah? Ya, tidak membutuhkan marketing, dia hanya membutuhkan event dan pembaruan menu. Ya, menunya diupdate, eventnya diupdate. Kalau benar, alasannya kenapa? Kalau salah, alasannya kenapa? Yang penting adalah reasoningnya alas. Silahkan. Yuk, kita diskusi. Siapa mau open mic? Monggo Bapak Ibu. Ya. Bapak Adi, monggo Pak. Ya, Pak Adi. Oke, Pak. Pak Ari, selamat tahun baru. Malam, Pak Adi. Jangan terkecoh sama virtual saya. Kenapa saya bisa merah? Saya juga nggak tahu. Oke, Pak. Jadi, untuk restoran seperti kafe, tadi gambarnya gambar coffee shop, warung kopi, tapi dengan beberapa tipe Europe ya, European. Memang saya setuju untuk tidak mengadakan marketing. Itu hanya akan buang-buang uang. Seperti kita menaruh garam di dalam laut. Yang kita perlukan adalah sebuah event.
Kenapa? Kita membuat sebuah event jazz musik atau coffee taste atau bikin dewa coffee atau bikin seperti apa yang membuat menu kita itu, umpamanya kita strong di kopi. Umpamanya saya ada coffee shop, strong di kopi. Saya akan membuat sebuah event. Dengan event itu ada marketingnya tersendiri. Saya tidak perlu membuat marketing, tidak perlu menyiapkan marketing, hanya event. Itu secara global masuk semua. Orang yang nggak tahu tempat kita karena mendengar event, malah menjadi penasaran dan akhirnya datang, membeli juga. Kayak kemarin di Piala Dunia, event Piala Dunia. Kopi Qatar. Iya kan, Kopi Qatar. Free toast bread. Mereka datang sampai 1.000 orang. Jadi kita pakai event. Saya sangat setuju untuk tidak mengadakan marketing. Cost-nya tinggi dan menurut saya tidak pas sasaran. Kalau event seperti untuk kafe atau restoran itu lebih cocok, lebih mengena. Terima kasih. Siap Pak Adi, thank you buat sharingnya. Makasih Pak. Ya lanjut, nah itu Mas Aldi udah mengumpulkan itu ya. Bu Amalia, silahkan Bu. Ya, halo Pak, suara saya Halo, terdengar. jelas, Ya, jelas sekali. maaf ya Pak, saya off cam. Oke. Kalau dari sisi saya ya Pak, kalau saya sih lebih marketing itu tetap perlu karena kita punya event, kita punya update baru, tapi kalau nggak ada yang masarin, orang nggak akan ada yang tahu gitu Pak. Jadi kalau dari saya sih yang namanya kita berjualan dimanapun kita tetap butuh marketing. Mungkin di awal-awal itu pasti kita tetap butuh marketing sih Pak. Mungkin nanti kalau misalkan memang sudah besar, dia sudah punya nama, sudah punya pelanggan, ya boleh marketingnya mungkin dihilangkan. Tapi tetap kalau misalkan kita mau ada update baru, kita mau ada event baru, kita tetap butuh yang namanya marketing. Gitu sih Pak, kalau dari saya. Makasih Pak. Thank you Bu Amalia. Good ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi sebelum kita lanjut, kita bebas berpendapat ya. Nanti kita diskusi dan tidak ada satu ilmu pengetahuan yang mutlak ya sifatnya, apalagi ilmu sosial, tergantung dari perspektif mana kita melihat. Silakan selanjutnya siapa nih Pak Hermanto? Selamat malam Pak Hari. Malam Pak Hermanto. Baik Pak, saya punya pendapat tersendiri Pak. Bagaimana kalau kita mengambil konsep yang pernah saya baca, ada sebuah buku hadiah, di situ tertulis The Secret of Marketing 4.0. Bagaimana menggabungkan antara sistem digital marketing konvensional dengan digital marketing. Kalau melihat tadi, karena saya telat, tapi di akhir-akhir saya sudah bisa membaca arah pertanyaannya, kayaknya di era sekarang saja, di kabupaten kecil seperti saya, Indramayu, itu sudah bermunculan one kecamatan, one coffee shop. Nah, disinilah kita, ketika kita hanya mengandalkan event, maka akan tersisih nih. Nah, disinilah kalau menurut saya, karena saya sebentar lagi juga mau melaunching yang namanya kedai peri, yang di dalamnya ada hybrid Turkish coffee dengan spesialis manual brew, ya saya tetap mengedepankan adanya armada marketing Pak, konvensional dan digital. Bagaimana untuk digital itu saya sendiri lebih mengarah ke milenial, dan untuk konvensionalnya saya turunkan armada untuk memperkenalkan kedai dan menu-menunya ke instansi-instansi terkait kayak sekolahan. Nah, disitulah kita mengkolaborasi antara marketing dengan event. Untuk anak muda, Sabtu kita rencananya mengambil anak-anak reggae. Nah, untuk yang tua-tua, ya dangdut mania. Yes. Jadi ada event, ada marketing. Kayaknya lebih oke untuk memperkenalkan dan menumbuhkan
awareness of brand kami gitu. Kalau hanya mengandalkan event, tetangga sebelah juga banyak eventnya, Pak. Apalagi ketika kita menyuguhkan menu-menu yang unik dan menarik. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen, ya kita harus sampaikan ke customer-customer kita bahwa kita itu minggu depan menunya ini dan eventnya ini. Kayaknya ditambah lagi tuh, satu lagi Pak, wahana mainan anak. Oke. Ada event, ada marketing, dan ada fasilitas untuk anak-anak. Jadi anak-anak tuh betah. Ya mungkin itu pendapat saya Pak. Terima kasih. Thank you Pak Hermanto. Selamat Pak. Jadi good luck buat tadi rencananya ya, kayak keren itu. Oke, selanjutnya siapa tadi dipilih Mas Saldi? Bapak Halo Arif, Pak. Pak Hari, selamat Halo, malam. selamat malam Pak Ari. Silakan Pak. Oke Pak, sorry sebelumnya kalau menurut pandangan saya tadi terkait study case yang Bapak jelaskan, sebenarnya ini nggak bisa kita pisahkan Pak antara event offline ataupun dengan strategi marketing kita. Karena apa? Karena ini bisa dibuat sebagai A/B test kita juga nih. Apakah event itu work tanpa marketing ataupun marketing work tanpa event? Tapi kalau alangkah baiknya itu bisa berjalan keduanya, sama seperti yang tadi Pak Hermanto dan Bu Amalia sebelumnya sampaikan, karena sebesar-besarnya kita membuat event, kalau misalkan euforia ataupun benefit dari event tersebut tidak tersampaikan, itu juga akan hasilnya kurang maksimal juga kan Pak. Jadi secara awareness terhadap customer nantinya itu nggak tersampaikan secara rutin. Bahkan Aqua saja yang sudah brand yang sangat tinggi saat ini pun mereka masih banyak mengiklankan di media sosial sampai dengan ke media televisi ya. Karena itu satu kesinambungan antara event atau program-program offline dan juga strategi marketingnya gitu. Sampai kalau saya sendiri ada istilah jangan sampai kalah sama marketingnya pinjol Pak. Setiap hari kita di SMS-in aja terus. Padahal itu nggak ada impact sama sekali kan terhadap kita gitu. Mungkin banyak SMS spam yang teman-teman dapatkan juga dari mulai pinjol, toggle dan lain sebagainya yang nggak ada faedahnya juga buat kita gitu kan. Tapi mereka tetap konsisten melakukan itu gitu. Yes. Tetap ngotot ya Pak Ari, kita diprospekin. Iya. Ya walaupun kita nggak mau, kita marah-marah pun mereka nggak bergeming gitu. Iya, apalagi kalau kayak sales kartu kredit dan lain sebagainya. Mereka pantang menyerah sekali kalau buat mendapatkan customer kan. Itu kan salah satu strategi marketingnya dia juga gitu. Biar tahu benefit apa, keuntungan apa yang mereka jalankan dari program mereka untuk customer-nya. Seperti itu sih Pak. Lebih ke mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Thank you. Yuk kita lanjut. Masih ada beberapa pendapat. Gak apa-apa ya. Kita lanjutkan dulu. Silakan. Monggo Bapak MB. Oke. Dengar suara saya Pak? Dengar jelas Pak. Oke. Silakan Pak Bambang. Saya cuma menambahkan sedikit sih Pak, karena tadi saya perhatiin juga udah tersampaikan semua dari awal dari Bu Amalia, dari Pak Arif Suganda juga. Saya cuma menambahkan dari problem yang tadi Pak Hari share tadi itu memang berkaitan ya Pak antara marketing dengan event tadi itu berjalan seiringan gitu ya. Karena walaupun sudah diketahui karena kafe tersebut udah buka udah sekian tahun, udah lama ya. Jadi tapi lama-lama dia kan mengalami penurunan customer yang datang. Jadi bisa maksudnya dengan marketing lagi, mungkin dengan upgrade menu-menu baru. Seperti yang siapa tadi Pak Arif juga katakan, Pak Hermanto katakan kita bisa menyediakan wahana anak atau apa yang datang. Jadi sebisa mungkin kita memberikan servis yang lebih baik, yang lebih nyaman untuk customer yang baru yang akan datang. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Thank you Pak Bambang. Ya, makasih. Silakan lanjut. Bapak Antariksa. Bapak Antariksa, silakan Pak. Nah, ini terlihat meyakinkan ini jawabannya nih kayaknya. Jua-jua lah.
Silakan. Saya sendiri pernah punya pengalaman ya Pak, apa namanya? Saya kan dulu vendor video ya. Jadi saya pernah dapat klien. Saya pernah dapat klien itu dia itu salah satu perumahan terbesar di Bandung. Jadi dia buat sebuah event yang tujuannya adalah menjual rumah-rumah perumahannya gitu. Jadi dia bikin rutin setiap tahun ada sebuah event musik yang dimana semua pengunjungnya gratis gitu, jadi tanpa bayar tiket gitu ya. Nah, saya tanya sama direktur marketingnya, dia bilang dari satu event ini kita semua bisa menjual perumahan ini dengan target setengah tahun ke depan udah ketutup dengan satu event. Dari satu gitu. Event itu ya? Iya, dengan satu event itu aja setengah tahun ke depan tuh udah target marketing mereka sudah ketutup gitu ya. Jadi memang ya itu tadi marketing dan event memang harus beriringan ya. Jadi orang biar tahu sebenarnya mereka datang mengalami bukan euforia, pengalaman ya. Mereka pasti pengunjung akan datang ke tempat itu, melihat sebuah eventnya, terus mereka bikin ada ini rumah-rumah contohnya, jadi mereka sekalian jualan. Gitu. Mungkin ini mungkin salah satu restoran yang tadi mungkin tujuannya juga buat seperti itu ya. Jadi datang, mereka bisa menikmati ada menu baru, ya sehingga mereka bisa jadi merekomendasikan, bahkan bisa beli lagi gitu, makan di sini. Gitu sih. Ini pengalaman saya yang menurut saya menarik ya Pak. Itu perumahan besar kok di Bandung, Kota Baru Pariangan. Iya. Menarik Pak, memang menarik itu. Ya, thank you Pak udah bagi cerita. Lanjut, siapa Mas Aldi? Monggo Bapak. Bapak Sukandar. Selamat malam Mbak Arif. Malam Bapak, silakan. Jawabannya udah lengkap semuanya kayaknya. Jadi menurut Bapak nih, silakan Pak. Kalau pertanyaannya adalah mengenai perlukah marketing, saya rasa sangat perlu. Tetapi tidak perlu blow up, tidak perlu membabi buta, karena saya pribadi, setiap orang pun kalau marketing menerima info macam-macam terlalu banyak, kita jadi risih dan malah kayak kayak gitu sama produk itu, gitu ya. Event juga perlu. Kita mengerucut kepada restoran, kafe atau sekelas itu tempat makan. Event perlu, tapi juga tidak perlu yang besar-besar amat. Beda dengan perumahan seperti yang Bapak Cepat tadi sampaikan. Terus kemudian menu. Memang perlu ada pembaruan menu, tetapi menurut saya lebih penting kita buat salah satu menu, entah makan atau minuman, yang dimana menu itu unik. Jadi di tempat lain itu tidak ada. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah kenyamanan. Zaman sekarang yang dicari orang adalah kenyamanan. Dari semua itu memang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita bahas marketing itu kayaknya enggak nyampe ke situ. Tapi ya kompleks gitu loh. Nah kalau dibawa ke tahun sekarang itu kan kasusnya 2010 ya. Dibawa ke tahun sekarang kayaknya marketing juga enggak terlalu mengeluarkan biaya besar kok. Kita bisa andalkan sosmed. Jadi nggak perlu kita bisa mungkin orangnya sendiri itu pegawainya sendiri. Ayo kamu live TikTok yuk. Ayo kamu live IG yuk. Mungkin bisa ke situ. Cuman kalau ke 2010 ya itu yang saya kurang tahu juga. Mungkin biaya marketing masih gede, masih besar banget. Jadi orang mikir-mikir ke situ. Kalau sekarang kayaknya enggak deh. Mungkin dengan zero cost. Bukan zero sih. Mungkin dengan biaya yang kecil kita bisa dapat hasil yang wow gitu kalau sekarang. Ya kurang lebih itulah Pak jawabannya. Makasih Pak Sukandar, makasih. Wah, ini Pak Sukandar. Ayo kita live di TikTok. Ini juga bagus ya. Ya, makanya zaman sekarang kita beruntung sekali banyak fitur-fitur seperti itu. 2010 kayaknya nggak banyak pilihan juga ya. Kita melihat mungkin di 2010 itu zaman-zamannya orang ngeblog gitu ya, ada blog club ya. Jadi memang nggak banyak pilihan. Kita creating konten narasi, walaupun sudah ada sosial media waktu itu ya, kan sudah ada Facebook ya, tapi belum sekencang sekarang, belum sekreatif sekarang. Kita lanjut dulu deh, saya masih belum puas. Kita lanjut dulu Mas Aldi. Siapa Mas Aldi? Bapak Arifa, Pak. Yuk, silakan Pak. Yes, kedengeran ya? Silakan Pak.
Dengar Pak Rifa, Kalau silakan Pak. menurut saya ya Bapak tadi lebih perlu event sih. Karena kalau menurut saya secara garis besar memang beriringan. Namun kalau Bapak tadi memilih event, otomatis beliau akan mendapatkan marketing juga. Tapi kalau beliau memilih marketing saja, belum tentu dapat event. Karena kalau hanya sebuah marketing berjalan kan nggak ada eventnya. Contoh kayak yang Mas Arief bilang tadi, kayak apa Gojek yang nge-DM kita ngasih pesan kan malah jatuhnya annoying atau ganggu ya. Kalau marketing. Tapi kalau dia Bapak tadi milih event doang ya otomatis beliau akan dapat marketing karena sebuah event ya memang harus dipasarkan. Karena event memang harus orang tahu seperti Piala Dunia kemarin kan jor-joran juga dari sesi pemasaran atau marketingnya. Mungkin gitu sih Pak. Jadi menurut saya beriringan, tapi kalau beliau memilih event, tapi kalau beliau memilih marketing, belum tentu dapat event, gitu sih. Siap, Pak Rifa. Thank you untuk pendapatnya, Pak. Thank you, Pak. Lanjut lagi, Mas Aldi. Peran dikit kan? Yuk. Monggo, Bapak Anis. Assalamualaikum. Dengar Pak ya? Salam. Ya, maaf. Saya baru di marketing Pak. Oh, silakan Pak. Bapak ya, bukan Ibu, Mas. Iya. Maaf ini Pak, salah. Saya tuh kerja banyak di operasional. Oh, ya. Baru sekarang sekarang kuliah di marketing ini. Oh, menarik. Ini perspektif marketing dari orang operasional. Ya, orang operasional itu kan sering banyak baca data ya. Jadi kalau kita tadi dengar dari cerita Pak Heri ya. Pak Heri, ya. Pak Hari, sebenarnya kurang tepat kalau dari owner tadi mengatakan saya tidak butuh marketing. Hanya tidak tepat karena kenyataannya tadi dia melakukan event. Event itu kalau saya artikan dia juga sebagai bagian dari 4P atau marketing mix yang 4P, yaitu di promosi. Yang kedua, dia juga tadi penjelasan dari Pak Hari juga ada dia merubah menu. Menu ini berkaitan dengan produk. Jadi bisa juga nanti menu berkaitan dengan harga. Jadi sudah tiga bagian dari 4P yang sudah dilakukan oleh owner, yaitu produk, price, dan promotion. Tinggal people ini pelaksananya aja. Kira-kira manajernya cakep apa enggak gitu. Mungkin ya tadi kayaknya si putra si owner itu mungkin kayaknya sudah mulai ke arah pengembangan produk tadi, pengembangan di restoran ya. Tapi mungkin fase keduanya dia adalah ini di marketing kan ada namanya analisa STP kalau nggak salah. Mungkin di targetingnya, target marketnya kalau mengatakan sekarang di Indonesia, dia mengatakan saya buka restoran Eropa, pasti harusnya kan pelanggannya khusus, spesial. Mungkin kalau saya ya, bukan kita, kalau saya mungkin tidak masuk ke restoran itu, meskipun semenarik apapun, karena mungkin targetnya bukan saya, mungkin Pak Heri, gitu Pak. Jadi menurut saya memang sudah sebenarnya tidak salah, tapi hanya tidak tepat karena dia sudah melakukan marketing itu, diantaranya sudah kelihatan 3P-nya sudah, mungkin 4P-nya di place-nya juga dia sudah tepat juga. Mungkin di target marketnya aja yang mungkin belum tepat. Saya juga kurang paham apakah restoran ini ada di Malang, di Surabaya atau di Jakarta. Saya kurang paham sehingga saya bilang ini ada yang kurang informasinya soal marketnya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, thank you, Pak. Makasih, Pak Anies. Ya, kita lanjut. Kurang dikit, Mas Aldi. Ayo, lanjut. Terakhir ini, Pak. Bapak Aji. Oh, ya. Jiang Tong. Monggo, Bapak Aji. Silakan, Pak Aji. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Jadi, saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain bahwa marketing ini event ini jangan dipisahkan dari marketing.
Karena kalau event ini dipisahkan dari marketing, berarti dia tidak memiliki arah yang jelas. Event ini kan tujuannya diadakan supaya meningkatkan sales, benar kan? Jadi kalau event ini hanya diadakan saja tanpa memiliki arah yang jelas, jadi sama aja dengan, kalau menurut saya sih, buang-buang waktu, buang-buang energi. Jadi segala kegiatan yang harus dilakukan itu harus jalan dengan tujuan marketing, yaitu adalah untuk meningkatkan sales. Mungkin pertama-tama dimulai dari brand awareness dulu, dan kemudian kalau kita ketahui bahwa kan ada dalam pemasaran apapun harus selalu ada evaluasi. Contohnya kita melakukan suatu tindakan, kenapa ini tidak berhasil? Harus ada evaluasi, mengapa ini tidak berhasil, mengapa ini kurang berhasil. Itu membutuhkan feedback. Jadi menurut saya yang penting adalah harus ada feedback. Kalau kita tahu bahwa dalam melakukan kegiatan apapun, itu selalu membutuhkan feedback supaya bagaimana bisa ditingkatkan. Dan jangan lupa bahwa marketing itu mencakup berbagai aspek dalam bidang. Jadi bukan hanya soal dalam penjualan. Kalau kita mengerti lebih dalam tentang definisi dari marketing yang sesungguhnya, dalam pengajaran, dalam hal apapun, itu selalu membutuhkan marketing. Jadi menurut saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain, event itu jangan dipisahkan dari marketing. Pertama dimulai dari meningkatkan brand awareness dulu, kemudian pada ujungnya nanti akan meningkatkan sales. Tapi jangan lupa juga harus selalu ada evaluasi. Jadi dalam satu event harus selalu ada evaluasi. Bagaimana dampak dari event ini? Apa yang kurang? Dan itu membutuhkan feedback yang harus dilakukan secara terus-menerus, Pak. Jadi tidak bisa hanya satu saja, tetapi harus terus-menerus. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Jadi selalu ada tujuan untuk meningkatkan. Jadi menurut saya seperti demikian, bahwa event jangan dilepaskan dari marketing. Karena itu sama saja dengan buang-buang waktu, buang-buang energi, dan tidak memiliki arah yang jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih. Nah, ini ada yang mau menambahkan. Pak Adi, boleh? Silakan Pak Adi. Monggo Bapak Adi. Nggih. Matur suwun Pak Hari. Nggih. Jadi saya open cam dulu. Jadi untuk tadi kan hanya memilih antara event atau marketing. Benar Pak Ari ya? Ya. Antara ya dan tidak. Saya memilih event. Kenapa? Sama seperti saya memilih studi di Institut Asia ini. Analisis atau digital marketing. Saya memilih digital marketing. Kenapa? Di dalamnya sudah termasuk analisis, walaupun itu sedikit porsinya. Kita juga mempelajari itu. Kenapa saya memilih event dari awal? Karena di dalam event itu sudah ada marketing. Tadi orang like Arigan juga udah ngasih tahu di dalamnya juga sudah terjadi event yang harus dipasarkan. Udah combine di dalamnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk keluarkan market cost lagi, marketing cost. Event marketnya pasti udah ada di dalamnya. Terus kalau kita bicara 2010 itu lebih ke orang show, musik, live musik. Terus kalau saya tadi catat, kalau kita compare di saat ini, kalau restoran itu mau runningkan di saat ini, yang diperlukan bukan hanya menu yang disusun rapi, terus harga yang medium. Bukan murah ya, yang medium. Bukan orangnya yang harus cakap, tetapi juga dekorasinya juga harus mumpuni. Karena apa? Supaya orang bisa ber-tiktokan di situ, bermain Instagram di situ, live foto-foto hanya sekedar minum teh atau kopi. Jarang orang bisa menikmati kopi, hanya peminum kopi banyak, penikmat kopi sedikit. Ya masalah dia. Jadi peminum kopi itu banyak. Jadi kita harus membidik di event itu
Kalau untuk saat ini mau dibawa saat ini untuk biar lebih hidup, dekorasinya harus bagus supaya medsosnya running. Nggak mungkin kita pakai papan kayu yang seperti di Amigos, agak minggir got sedikit gitu maksudnya. Tetapi di situ mau tiktokan, nggak mungkin orang akan tiktokan di tempat yang kotor atau jorok atau yang biasa-biasa. Pasti tempatnya akan lebih bagus. Soalnya kita bicara kafe, bukan bicara warung pinggir jalan. Jadi buildingnya juga harus dipikirkan juga, itu di luar dari 4P tadi yang Pak Anies bilang tadi. Di luar dari 4P itu, building cost juga harus dimunculkan lagi. Sekarang sudah ada 5, Pak, bukan 4 lagi. Kalau dulu 4, sekarang 5. Karena itu harus diperhatikan juga. Tanpa itu ya semuanya akan sia-sia. Yang seperti yang saya alami juga, selain kita juga melihat apa yang mau kita jual, di tempat saya itu yang seperti saya tulis tadi, lebih dari 350 coffee shop, lebih dari 160 kedai kopi di Batam ini, di tempat saya tinggal, dalam satu blok. Tantangan cukup besar, kenapa saya bisa sampai 1.000, kenapa bisa di hari biasa sampai 500-an. Ya, ada satu strong point, itu saya munculkan kopinya, terus package-nya emang bagus, terus untuk tempatnya, layout-nya pun kita susun strategis untuk angle fotonya biar lebih bagus juga, karena makin hari makin maju, handphone pun makin keren, kameranya pun makin jahat, jadi yang jelek pun jadi bagus, itu kita manfaatkan. Ditambah dukungan event. Seperti mobil Formula One dapat TOS. Itu kita bisa pakai nggak cuma di situ, di sistem bisnis yang konvensional. Saya juga punya perusahaan juga, saya juga terapkan konvensional juga. Saya combine dari tipe kafe, modelnya saya ambil, dirubah sedikit untuk jalankan perusahaan ini. Ya, puji Tuhan, running, it's work. Cuman ya, ownernya harus lebih smart sih Pak, walaupun kita dapat masukan lebih banyak, tapi kalau nggak tahu seperti bagaimana dirunningkan coffee shop itu tidak akan jalan juga. Segmen seperti nila, satu titik nila merusak susu sebelanga. Kita pernah masuk ke supermarket, pikirannya hanya lihat-lihat ke mall, tapi pasti pulang bawa satu barang. Entah itu es krim yang beli di stand biasa ataupun satu makanan kecil lainnya. Pasti dia akan kosong. Seperti itulah kita harus membuat produk kita di depan customer. Kalau kita pusing customer segmen terus, kita hanya akan seperti Jepang. Meeting, tiba-tiba produk Korea boom naik dan mereka mulai kalah. Tiba-tiba boom produk Cina jalan. Itu yang saya perhatikan Pak Hari. Koreksi kalau saya salah. Saya melihat dari situ. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Adi. Sangat seru malam ini Pak ya. Seru dong. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Masih ada Bu Nikma nih. Yuk tambahin Bu Nikma. Monggo Ibu Nikma, gara-gara event dan marketing ini. Malam Pak. Malam. Mohon maaf off cam ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ini sebenarnya saya tadi tuh ketinggalan sih, cuman karena dengar review-review dari bapak-bapak yang sangat pro ini, saya jadi mau sedikit cerita aja sih. Kalau disuruh milih sih memang semua antara event sama marketing memang benar saling terikat gitu kan. Cuman ini saya lebih ke event ya. Jadi ya benar. Jadi event sudah pasti ada marketingnya gitu. Contohnya ini sekarang ini saya di perusahaan saya. Sebenarnya perusahaan saya itu produknya itu teh
produknya itu teh. Cuman sekarang itu kita lagi ada eventnya itu galeri. Jadi awalnya kan nyambungnya apa ya antara teh sama galeri galeri lukisan. Jadi kita kolaborasi sama para pelukis Bali gitu kan. Nah, dengan adanya event pasti gimana ya? Memang tujuan awalnya kayak kita jualan lukisan. Jadi sebenarnya produk utamanya kan teh ya kan. Tapi kita juga jualan lukisan. Ketika orang beli lukisan, ya kan pasti ada pengunjung juga gitu kan. Ada pengunjung gitu kan. Ada pengunjung, meskipun mereka nggak beli lukisan, mereka pulangnya juga bawa beli teh gitu kan. Jadi sekaligus marketingnya tuh dapat. Jadi orang ke kantor selain lihat lukisan, mereka itu baliknya tuh dapat goodie bag gitu kan. Mereka dapat goodie bag, isinya tuh salah satunya produk kita teh gitu kan. Nah, di dalam event tersebut itu juga ada apa ya? Sekarang itu kan apa ya? Selain iklan berbayar, kita juga ada iklan yang lebih natural itu lewat sosmed ya. Sekarang itu kayak Instagram tuh ada story, reels atau apa gitu kan. Jadi di dalam event tersebut itu juga kita buat gimana caranya orang lain juga ikut ngiklanin event kita gitu kan. Secara lebih murah gitu kan. Jadi bisa tag Instagram kita dulu, terus tag beberapa temennya juga, baru dapat goodie bag. Kalau mau dapat hadiah lebih, ya ikut event yang reels. Jadi kita tuh sempat apa ya Pak? Sempat viral itu karena TikTok. Jadi ada yang bikin reels bagus, ya kan? Terus update di TikTok, jadinya rame gitu kan. Jadinya rame dan orang itu apa ya? Taunya dari situ. Padahal saya ngiklan, tapi lebih ke Instagram sebelumnya. Jadi kaget juga ya Pak. Saya ngiklannya di Instagram gitu. Tapi kok viralnya di TikTok gitu kan. Jadi benar-benar kalau apa ya? Kalau kita bikin event, terus kita juga di dalam event tersebut bikin sesuatu yang bikin orang lain mempromosikan secara langsung apa tidak langsung ya ini, maksudnya nggak yang kita sendiri yang iklan, itu lebih powerful sih, maksudnya oh ternyata kata temennya, kata lihat story-storynya bagus, itu lebih oke sih Pak. Jadi kadang kan orang kan nggak mau ya diiklani secara langsung gitu kan, jadi ya dapat penjualan lukisan, dapat penjualan teh juga secara tidak langsung gitu kan. Dari situ banyak review juga, evaluasi juga. Seru juga ya dengerin orang-orang yang sebelumnya nggak tahu produk kita, jadi tahu karena adanya galeri itu gitu kan. Dan segmennya tuh lebih luas gitu karena ya macam-macam yang datang ke galeri kita sih Pak. Jadi mungkin pengalaman saya itu sih. Jadi ini sekarang juga saya mau belajar lebih ke TikTok sih, katanya lagi seru-serunya ini TikTok ini. Mantap. Ini mungkin Bu itu Nikma. Pak. Ya, makasih Bu Nikma. Pak Hermanto mau tanya ke Bu Nikma nih. Kenapa Pak? Pak Hermanto mau tanya. Oke, baik Pak. Silakan Pak Hermanto. Saya jawab yang saya bisa ya Pak. Pak Hermanto ini juga jago. Bu, saya mau nanya Bu ya. Pertanyaannya. Ya Pak, silakan Pak. It's simple. Apakah mungkin ada event tanpa marketing? Atau begitu pentingkah event daripada marketing? Sedangkan event adalah sebuah promosi yang itu bagian dari marketing. Marketing itu menyertakan yang namanya kata kunci, dan yang tadi Ibu katakan itu sebenarnya kata kuncinya satu, marketing. TikTok ada marketing, Instagram marketing. Nah, ya tadi itu Bu, pertanyaannya simpel, apakah mungkin ada event tanpa marketing? Terima kasih Bu ya. Silakan Ibu bisa berpendapat Bu. Bentar. Apakah mungkin
ada event tanpa marketing ya Pak, maksudnya? Menurut saya, kalau misal kita nggak ada rencana event, ya kita nggak bakal marketing. Ya karena jadi sebelum ada marketing kita harus ada event dulu. Jadi oke, kita ada rencana event ini, berarti kita harus marketingkan ke mana gitu sih Pak. Jadi menurut saya yang dibikin dulu eventnya dulu, baru dimarketingkan. Itu sih Pak. Bukankah event itu bagian dari promosi, Bu ya? Iya, termasuk Pak. Berarti kata Bu Yatmi mah itu marketing dulu, baru buat event. Nanti event disampaikan oleh marketing ke audiennya. Mungkin penjelasannya Bu ya? Ya gimana ya Pak? Ya benar juga. Cuman saya ambil poinnya sih event dulu. Kalau biasanya kalau nggak ada event, ya kita nggak marketingin sesuatu. Itu sih Pak. Mungkin apa ya? Ya termasuk sih Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Saya senang nih, seru nih Mas Aldia. Iya, seru banget ini Pak. Ini masih ada Pak Andi nih, event dan marketing sama seperti cowok dan cewek dan menghasilkan anak. Ini imajinasinya luar biasa. Begitu kopi kolam. Wah, Pak Hermanto kok mention gitu, saya Pak Her. Iya, terus ya tadi Pak Hermanto juga DM barusan saya udah balas Pak. Thank you, Pak. Iya. Oke, Boleh izin Pak Adi, Pak Hari. Ya. Oh iya, silakan. Ya mungkin tadi karena saya disenggol Pak Hermanto, saya sedikit ada persamaan dengan Pak Hermanto terkait dengan event dari suatu perusahaan. Kita harus tahu dulu mengenai, balik lagi ke marketing ya, marketing itu sendiri apa? Karena event itu adalah merupakan marketing activities, part of marketing itu sendiri, gitu. Aktivitas yang dilakukan. Kalau misalnya tergantung event yang dilakukan tuh apa. Kayak misalnya contoh, saya di perusahaan tempat saya bekerja, itu event, itu saya masukkan dalam marketing plan Pak Hari. Gitu. Jadi karena event ini tidak bisa saya lakukan setiap hari. Sedangkan untuk marketing, aktivitas yang lain bisa kita lakukan melalui digital, digital marketing seperti yang saat ini kita pelajari. Jadi aktivitas marketing yang lain tidak harus memakan biaya yang besar sekali. Sedangkan kalau saya melakukan event, itu biayanya gede banget. Karena ketika mungkin kita melakukan event, kita juga harus mendukung event tersebut supaya sukses dengan melakukan aktivitas marketing lainnya. Kita melakukan publikasi melalui media sosial, kemudian kita melakukan WA blast gitu ya. Kemudian courtesy call. Dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi menurut saya, ya tetap harus ada aktivitas marketing yang lain selain event itu sendiri. Terima kasih, Pak Ari. Oke, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih, Mas Ardi, Bapak Ibu. Kita akan luruskan, ya, kita akan simpulkan lah, bukan luruskan. Karena tadi yang disampaikan sudah menjurus ke konsep marketing itu sendiri. Jadi, balik lagi ya, tadi kasus yang saya alami 2010 itu. Ya, memang marketing itu luas. Tapi kalau kita perhatikan statement tadi ya, karena kan kita berdiskusi berangkat dari satu statement. Saya tidak butuh marketing. Saya butuh event lebih sering dan pembaruan. Ya. Coba kita kritisi pernyataan Bapak itu tadi. Saya tidak butuh marketing. Artinya selama ini dia mengakui tidak pernah melakukan marketing. Padahal kita belajar marketing mix. Tadi itu disampaikan Pak Anies ya. Kemudian bapak-bapak yang lain yang juga setelah Pak Anies menimpali, kan kita udah jelas marketing mix. Satu, P pertama ada produk ya tadi ya. Nah, kalau dia bilang tidak perlu marketing, emang tidak perlu produk. Ketika ada produk, ada harganya. Nah, jelas kan ini sebenarnya sudah marketing. Bagaimana dia menyatakan tidak perlu marketing? Mungkin yang dia maksud, saya tidak butuh promosi,
Tapi juga tanda tanya, kalau nggak butuh promosi ya, misalkan nih ya, memang saya tadi tidak memberi penjelasan lebih detail ya, karena supaya cepat aja. Tapi misalkan nih kita bicara dia tidak butuh promosi, ya. Apakah yang dimaksud promosi sosial media? Apakah yang dimaksud promosi iklan televisi? Apakah iklan radio? Atau apa gitu ya? Kalau kita bedah sendiri promosi kan bentuk dari komunikasi untuk mendorong orang menuju ke transaksi. Nah, ketika misalkan ya, tadi nggak saya sampaikan, tapi misalkan pegawainya sudah punya seragam yang tulisannya restoran, itu kan sudah promosi. Atau dia cetak ada jam dinding, kemudian ada logonya restoran dia, itu kan udah promosi. Atau dia cetak kalender dikasihkan ke orang lain, udah promosi. Atau minimal lah, dia punya buku menu. Buku menu masa nggak ada logonya dia? Itu kan promosi sudah. Ya. Produk udah kena, jelas dia punya produk. Ada harganya, ini bukan lembaga sosial, yayasan sosial bagi-bagi makanan di jalan gratis. Kemudian dia punya tempat, itu place, marketing. So, pertanyaannya, titik dia tidak butuh marketing di mana? Nah, ini yang menurut saya kurang tepat kalau dia menyatakan tidak mau marketing. Betul, saya setuju dengan bapak-bapak, ibu-ibu tadi. Jadi event ini salah satu bentuk dari P keempat tadi, promosi. Ya, tindakan untuk memberitahu, tindakan untuk menarik traffic, kan begitu. Nah, digital marketing itu kan sebenarnya tindakan untuk mempercepat penjangkauan. Ya tadi rekan kita yang orang operasional menyadarkan kita kalau ini sebenarnya udah masuk di marketing. Ya, saya setuju. Makanya waktu itu saya diam, saya menjelaskan, tapi tidak langsung saya frontal membantah, karena memang kita perlu memberi pemahaman bahwa yang namanya marketing itu bukan hanya promosi. Yang namanya marketing itu bukan hanya iklan. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke materi saya tadi. Ya. Nah, lantas gimana kalau misalkan ada seseorang yang memikirkan bisnis, kemudian dia melihat satu gambaran bisnis yang udah lengkap A sampai Z, dia pikirkan segala, ya. Dia udah menambah brandnya, ya. Kemudian ini baru keangan-angan, entitas bisnisnya, bahkan bisnisnya juga belum berjalan, ya. Produknya ya belum jadi, belum final, tapi dia udah ada angan-angan. Kemudian dia ngasih tahu orang tentang konsep tersebut. Ya, anggaplah suatu saat dia buka bisnis beneran. Apakah dia udah pernah melakukan marketing? Ya iya, karena dia udah ngasih tahu orang. Nah, apakah produknya belum terjual, itu lain soal. Gitu ya. Jadi sebenarnya interaksi yang dilakukan itu udah marketing. Event yang sudah dilakukan itu konsep marketing. Gak usah jauh-jauh event. Tadi saya bilang menu aja dicetak, dilihat orang, itu udah marketing. Ya, kemudian dia bikin tempat di pinggir jalan, tempatnya jadi dibilang strategis, orang lewat, entah orang datang apa enggak, itu udah marketing. Oke. Nah, sekarang kita menyadari bahwa, nah ini ya, yang minggu lalu saya singgung, andaikan film ini udah berapa kali ya, mungkin setiap mau tahun baru ada film ini. Tapi saya kembalikan ke basic dulu ya, sebelum kita teknis banget di digital marketing, kita ngomong keyword, kita ngomong SEO, kita ngomong advertising, ya, kita ngomong analytics, kita ngomong targeting dan lain sebagainya, kita ngomong conversion. Bahwa sebenarnya ketika kita meraih digital marketing, kita lupa pada kodrat marketing itu. Ya, saya kembalikan ke basic. Makanya malam ini saya ajak Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yuk kita bahas, kita diskusi dulu yuk. Ya, tidak perlu kita satu visi, tidak perlu kita argumennya harus sama, tapi paling tidak esensi dari marketing itu gitu. Nah, kita masih tetap bisa berdiskusi, ya, kita tetap bisa memiliki ide yang berbeda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu yang sering nonton film ini, saya juga nggak berapa kali, tapi saya tetap senang ikuti ya alurnya, bahwa anak ini, anaknya Will Smith ini di dunia nyata, dari Jackie Chan, dia datang, dia mau belajar kungfu, ya, karena dia ada kasus perundungan di sekolahnya yang baru, ya, kemudian dihajar habis-habisan terus sama teman-temannya di sekolah, ya, kemudian dia mau belajar kungfu, kok 3-4 hari pertama cuma disuruh naruh jaket gitu ya, lepas jaket, taruh lagi, dijatuhin lagi, nunduk, taruh lagi ya.
Dia marah tuh, hari kesekian, seminggu marah tuh. Kenapa aku cuma diajar gini? Aku tuh dihabisin loh sama teman-teman diajar ya. Oke, kamu nggak tahu. Saya itu ngajak kamu kembali ke basic. Sebelum kamu belajar tentang goal, kita ajari attitude dulu, kita ajari mindset dulu. Ya, kita ajari basic gerakan dulu. Ya, bahasa tubuhnya dulu harus benar, ya, posisi tubuhnya harus benar. Nah, dia nggak sadar itu. Gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang saya training di digital marketing itu juga sama. Ya, jadi ya benar, yang ini yang new version ya. Jadi kita perlu melihat bahwa esensinya apa nih? Ya, the Karate Kid new version. Oke. Berikutnya, kenapa konsep marketing mix begitu penting? Yes, ini beberapa statement, memahami target market sesuai produk dan layanan sesuai kebutuhan. Yes, ya, memahami kapan waktu terbaik. Nah, ini tadi ada punya sosial media, ya, prime time. Kadang kita kalau posting, sebelum malam banget ya, mungkin jam 10 malah rame. Kenapa ya? Orang mau tidur kebiasaannya lihat TikTok dulu, lihat Instagram dulu ya, anak sekarang ya. Nah, merencanakan produk dengan sukses ya, meningkatkan, mengoptimalkan titik keberhasilan kita, menghemat biaya dan menggunakan kekuatan bisnisnya. Ya, jadi marketing ini kenapa kita merancang, kenapa kita menyiapkan satu strategi, kenapa kita bicara soal action plan, mitigasi resiko, itu sebenarnya untuk melakukan efisiensi. Kalau kita mau membranding bisnis kita, mempromosikan dengan gencar kayak gitu, nggak apa-apa kalau kita unlimited budget atau budget kita nggak terbatas. Tapi kalau kita terbatas, ya mending kita membidik ya yang lebih akurat. Siapa sih yang memang potensial, itu yang kita kejar ya. Walaupun di situ pasti banyak trial and error. Ibaratnya tentara itu pengen jadi jenderal, ya tentara baru masuk, ya impiannya jadi jenderal. Ketika dia udah melalui banyak tantangan, ujian, ya, ditandingkan dengan orang lain, sehingga suatu saat mungkin nasibnya baik jadi jenderal, apakah dia ketika perang langsung selalu menang? Belum tentu. Sama dengan bisnis. Kita udah lama di marketing pun, ketika kita di project baru, di bisnis baru, ya belum tentu kita langsung menang. Atau belum tentu kita menang bahkan. Ya, kita belum tentu menang. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol kan, gitu ya. Ada beberapa faktor yang kita nggak bisa kendalikan. Nah, untuk melihat faktor yang kita bisa kendalikan, salah satunya adalah menghemat budget, ya. Hemat ini relatif, tapi mendingan kita fokus ke 1-2 pasar dulu, 1-2 target yang memang kira-kira ini potensial. Tapi apakah kita dari segi analisa yang sudah matang itu, apakah langsung kembali ke kita dalam jumlah yang kita inginkan, juga belum tentu. Pada mitigasi dan antisipasi risiko. Berikutnya, perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan strategi pemasaran berjalan lebih efektif. Yes, ya tadi sudah kita bahas. Ya, tadi ya kita coba aja beberapa, tapi nyobanya nggak random juga ya. Kita kaji dulu, kita analisa dulu ke beberapa hal yang kita bisa lakukan. Ya, tadi sudah saya bilang, yang terakhir adalah proaktif dalam mengambil risiko, yang maksudnya dalam mitigasi dan antisipasi tadi. Ya, jadi 4P sudah kita lihat bahwa yang berhubungan dengan 4P itu adalah marketing. Ya, dia dua bikin produk, tahu harga, ada tempat, ada promosi, dan segala macam. Gimana kalau itu kan restoran ada tempatnya? Kalau nggak ada restorannya, lokasi distribusi itu juga place. Ya, tempat bertemunya kita dengan pembeli itu adalah tempat, ya, adalah place. Ya. Nah, sekarang ini menarik. Ternyata nggak cuma 4P loh. Gitu. Jadi marketing mix sudah berkembang. Ya, silakan diperhatikan dulu, dicermati dulu. Jadi kalau tadi saya bilang ada 4P, ya, kemudian sekarang saya tambahin 4C dan 4E. Ya. Karena sekarang memang sudah ada pengembangan seperti slide yang sebelumnya saya tampilkan. Dan saya ingat saya tadi Pak Sukandar yang bilang soal kenyamanan. Yes, itu ada di 4C. Di nomor 3, baris nomor 3, convenience. Ya. Nah, sekarang fokus kita apakah selalu ke produk? Sebenarnya fokus kita udah beralih ke customer. Ya, apakah 4P dilupakan? Enggak, jangan dong. Ya. Tapi kita melihat marketing itu lebih komprehensif seiring berjalannya waktu, seiring pengembangan dari consumer behavior kita. Ya, jadi 4C itu customer. Kita melihat customer. Ingat, marketing. Kita lihat katanya sendiri, marketing. Market itu kata dasarnya market. Jadi kita itu ngurusin market. Market itu siapa? Orang yang punya daya beli. Ya,
Tidak semua orang market kita, walaupun dia punya daya beli, kalau nggak sesuai dengan apa yang kita tawarkan, ya bukan market kita. Atau nggak sesuai dengan level harga kita, ya jangan dipaksa dong. Ya, atau orang daya belinya bagus, tapi ngerasa tidak betul, ya bro, jangan dipaksa. Ya, follow up 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke lah. Jadi tergantung bisnisnya. Sekali lagi ya, saya juga bisa melakukan follow up 3 kali, 4 kali, tapi saya lihat kondisinya. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya dia masih potensi beli, tapi masih ada keraguan, ya kita yakin. Maka marketing ngurusin market. Ya, minggu lalu saya bersinggung, kalau pertanyaannya saya udah upload, ini kalau ngomong digital marketing dalam konteks konten ya, upload setiap hari 15 kali. 5 kali. Ada yang statusnya udah sampai kayak detik-detik gitu ya, karena dia ngupload. Kenapa produknya nggak begitu jalan? Ya Anda melakukan marketing atau uploading, atau cuma posting. Jadi memahami market ini adalah esensinya. Nah, tadi sudah disinggung juga masalah cost. Nah, iya dong, marketing kita lihat. Makanya cost ini juga yang perlu kita perhatikan ada kalau cost of customer acquisition, ya, CAC, CCA ya, customer acquisition. Ya, jadi biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu customer baru, dan seringkali nggak murah. Ya, biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu customer baru. Jadi tindakan kita pertama mungkin ya Anda pakai iklan, terus Anda ajak dia nge-zoom, kemudian ajak dia, mungkin di bisnis saya, karena saya bisnis jasa, seringkali saya ajak dia makan dulu sambil saya cerita soal project saya, ya, kontribusi yang apa yang saya bisa lakukan untuk bisnis dia, karena kita B2B, ya, itu cost. Atau mungkin nggak perlu sampai ngajak makan deh, tapi Anda keluar budget iklan, ya, Anda keluar budget untuk SDM, ya, tolong dong kejar Bapak itu, prospekin dia, atau Anda telepon-telepon, Anda keluar pulsa. Anda rata-rata untuk datangkan satu customer, balik lagi tergantung bisnisnya apa, budgetnya berapa. Oke, Anda perlu bikin display yang bagus, Anda perlu bikin pameran, apalagi di mall mahal. Nah, acquisition cost, ada biaya akuisisi yang. Kemudian cost apa lagi? Ya, kalau saya tipikal orang yang selalu memperhatikan margin keuntungan. Jadi saya itu menghindari, kecuali memang lagi tren, lagi demand-nya lagi bagus, saya akan main produk yang marginnya tipis. Tapi itu jarang terjadi. Saya biasanya main di produk yang marginnya lebar. Tujuannya apa? Ketika margin profit lebar, ketika ada keuntungan bersih yang lebar, saya bisa enak tuh. Next project mau bikin apa? Saya ada biaya riset and development, saya ada biaya iklan, saya bisa hire orang yang lebih bertalenta, yang pengalamannya lebih banyak, karena tentu biayanya akan lebih mahal daripada orang yang belum berpengalaman. Jadi saya enak tuh main. Tapi nggak ada gunanya juga kalau marginnya lebar, demand-nya sedikit. Nah, jadi kembali lagi, kita perhatikan kalau saya melihat bisnis yang marginnya lebar, tapi demand-nya masih oke. Nah, kalau demand-nya oke banget, lagi ngetren, nggak ada kompetitor, marginnya lebar, puji Tuhan kalau kita bisa temukan. Tapi agak jarang tuh yang kesempatan kayak gitu. Oke, confidence, kenyamanan. Nah, kenyamanan ini seringkali dipahami, oh kayak kita punya toko retail ya, kenyamanan waktu dia belanja. Sebenarnya nggak cuma kenyamanan itu loh. Kenyamanan waktu dia jadi calon customer, kontak kita, ya pengalaman dalam berkomunikasi dengan kita itu juga harus diperhatikan. Orang bisa bilang, oh sekarang ada Karen's Dinner. Itu orang ke sana tambah dimarah-marahin. Ya coba Anda tiru itu, bisa nggak? Itu viral, jadi sesuatu itu kadang ini ala kadarnya Pak, kenyamanannya, tapi kenapa dia rame? Ya pasti ada faktor lain, jadi nggak ada yang mutlak di marketing. Ya, bukan berarti kalau kita buat senyaman mungkin pasti produk kita lah, tapi kenyamanan ini juga sangat penting, sangat diperhatikan. Ya, kalau ada yang suatu restoran yang dimaki-maki dan dia rame, malah orang mau ngantri, harus reserve dulu bisa makan, karena orang mencari sensasinya. Tapi kalau ketika ada 10 restoran yang konsepnya sama seperti itu, ya bisa diuji deh. Kayaknya juga nggak akan berhasil. Ya, itu faktor kenyamanan. Ya, kenyamanan waktu ketemu kita, komunikasi. Bahkan kenyamanan buat WA kita layanin nggak? Beberapa customer saya
satu mereka loyal, ya. Kedua malah sudah seperti saudara. Ya, customer saya ini sudah seperti saudara. Saya sering main ke rumahnya, dia sering main ke rumah saya, dia bawa anak-anaknya, dia cerita soal apapun, ya. Itu nature aja, ya. Saya membuat mereka memang senang komunikasi dengan saya. Bahkan sebenarnya saya bisa aja minta karyawan saya untuk tolong temuin dia, tapi enggak, saya memilih untuk orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu bukan berarti harus customer atau klien yang besar. Kadang klien yang sebenarnya sumbangsi untuk usaha saya nggak begitu, nggak seberapa, tapi saya menyamakan gitu ya. Kecuali orangnya tidak nyaman, orangnya memilih untuk saya itu kehidupan pribadi saya nggak nyaman kalau ada orang ke rumah, ya nggak apa-apa gitu ya. Dan itu makanya kita memberi dia kebebasan, dia space. Tapi begitu orangnya seneng ngobrol sama kita, yuk kita ngopi dulu, yuk kita bisa ngobrol. Bahkan beberapa customer yang sudah tidak pernah transaksi di saya masih sering ke rumah. Jadi udah setahun 2 tahun nggak pernah transaksi. Saya masih kontak, saya masih say hi. Kenapa? Saya senang aja berkomunikasi dengan mereka. Nah, bonusnya kalau mereka mereferensikan produk dan layanan saya, tapi saya tidak memaksa. Ya, jadi itu bebas aja, nggak apa-apa. Ya, dan Anda nggak harus berrelasi dengan saya sekarang. Bahkan nanti nggak perlu pun nggak apa-apa. Itu yang saya expose hanya relationship-nya aja, relationship ya. Komunikasi tadi sudah saya singgung ya, ini berkaitan confident communication. Nah, sekarang nyambungnya ke 4E ya. Itu udah experience, sudah disinggung juga tadi. Diskusi kita 3,5 jam lebih loh tadi ya. Lumayan, tadi ada pengalaman. Benar. Ya, jadi kalau orang tidak semua kita bisa puaskan ya, tentu ya. Kalau bisnis pasti ada experience di mana kita ketemu komplain ya. Ya, saya jadi ingat ya kalau masalah komplain ini ya. Sering sekali dibahas bahwa kadang-kadang dan bahkan seringkali ada gap antara pendidikan di perguruan tinggi, terutama yang reguler, yang silabus lama, dengan dunia industri. Ya, kita sering dengar itu. Apalagi di era sekarang. Dan memang itu tidak bisa saya pungkiri, itu terjadi. Ya, contoh nih, kemarin ya Desember 2022 saya buka rekrutmen nih, tanggal 3 Desember saya ingat itu. Karena tim saya baru launching, saya bilang, saya butuh ini dong, staff baru, dia nanti yang handle customer complaint. Karena sekali lagi, di bisnis kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Saya butuh orang yang tangguh, yang bagus cara komunikasinya, yang bisa handle customer kalau lagi komplain. Mata kuliah mana yang ngajarin itu? Ya sekali lagi ya. Jadi saya dapat pelamar banyak sekali, tapi kan tetap saya harus training back. Harus siap, kemudian pola komunikasinya harus bagus ya, dan pendekatannya harus oke. Nah ini kan mata kuliah nggak diajarin, ya customer komplain. Kemudian jauh sebelum itu, beberapa bulan, sekitar bulan Juli kalau nggak salah, saya butuh 7 orang observan. Ya, ini orang-orang yang saya turunkan di Surabaya untuk melakukan observasi industri, ya, dan kompetitif. Jadi seorang observan. Jadi tetap kita harus training. Ya loh, kamu observasi, ini kamu amati, critical thinking-nya harus begini. Nah, ini contoh ya, tadi bahas soal experience. Jadi ini yang sedang saya terus kerjakan, membangun experience yang bagus ketika klien berhubungan dengan saya, ya, berhubungan dengan tim saya. Nah, kemudian ada exchange, pertukaran. Nah, ini ngomong soal value yang minggu lalu kita bahas. Nih orang mau ngeluarin duit nih, contoh Rp100.000 untuk beli produk kita. Pertukarannya apa? Trade off-nya apa? Dia ngerasa nggak worth it nggak semua Rp100.000, atau ya elah kayak gini Rp100.000 kayak nggak worth it lah, ngapain ya. Nah ini yang perlu kita pikirkan dari segi konsumen, jangan cuma dari segi kita. Atau kita jual produk Rp3 juta, ya nggak apa-apa, tapi kira-kira balik lagi tadi ya, dikatakan bapak-bapak tadi bahas soal customer segment, betul. Kadang produk yang sama kita bisa jual 10 kali lebih mahal di segmen yang tepat. Dan produk kita walaupun bagus kadang-kadang dibully sama netizen,
Dan memang kadang-kadang yang bully itu bukan segmen kita, ngapain kita garap terus. Ya, kadang orang memang nggak butuh kita spamming terus, ya sampai kapanpun dia nggak akan beli. Kalaupun beli kadang-kadang karena kasihan, wah yang jual dia. Nah, exchange pertukaran ini juga dia keluar duit, ini dia pengen experience apa, dia pengen mengalami apa. Yang ketiga everywhere. Menarik. Everywhere ini pengalaman dari berbagai platform, termasuk O2O, online to offline, offline to online. Tidak perlu dipaksakan walaupun kita belajar digital marketing. Dan hari ini kita belajar basic dulu. Tidak perlu dipaksakan ketika orang pengen mengalami sesuatu touching point secara offline. Contoh tadi ya, saya ketemu klien, ada satu klien kelas kakap lah dari Sumatera ya, dari Sumatera. Dia pemilik 12 perusahaan. Saya lupa minggu lalu sudah saya sih, tapi dia pemilik 12 perusahaan. Dan mainannya tambang. Punya dia lewat digital, ya. Dia masuk website, terus kemudian dia baca company profile saya, dia kontak saya ajak Zoom dan segala macam. Nah, once dia sampai ke Jawa Timur, dia sampai ke Surabaya, saya posisi di Malang, saya samperin. Touching point ketika ketemu. Ketika ketemu beda cerita. Banyak peluang yang bisa saya garap setelah ketemu. Ketika nge-zoom, walaupun zoomnya 2 jam, kayaknya omongannya itu aja. Ya, kita cuma ngomong produk inti, kemudian kita ngomong apa yang bisa saya lakukan. Tapi begitu ketemu, dia cerita soal family-nya, dia cerita soal pengalamannya, dan visinya sampai 2025, saya jadi tahu, oh Pak, saya bisa bantu ini, Pak. Bapak mau nggak saya bantu? Ya, memang ada cost-nya, Pak, tapi gampang deh sama Bapak, saya bisa atur. Nah, karena dia orang beradab, nggak ada masalah soal biaya, jangan khawatir. Kalau Anda bisa bantu, saya itu yang klien besar. Tapi yang klien kecil pun, yang misalkan saya punya klien, dia baru nah, ini tadi saya bilang, orang ini perlu diajak nelpon, perlu diajak makan dulu, perlu diajak nongkrong dulu. Touching point-nya offline. Nah, nanti ketemu lagi, online lagi. Ya, oh, tiba-tiba sampai rumah dia ingat iklan saya, wow, ini kan barusan dia ngomongin, bahwa iklannya muncul. Ya, karena kita udah kenal database-nya, kita udah tahu email-nya, kita bisa targeting. Ya. Nah, evangelism. Nah, ini evangelism ini menyebarkan, ya, penyebaran pesan. Evangelis, ya, kita menyebarkan pesan sesuatu yang positif yang bisa ceritakan. Ini mirip dengan konsep word of mouth dan e-word of mouth, ya, ketertular itu ya. Jadi kadang-kadang coba kita sadari ya di bisnis kita masing-masing. Saya juga ada PR kok di bisnis saya, ya. Bukan berarti kalau saya ngomong ini udah selesai, enggak. Di tim saya juga kadang-kadang masih, ya. Dan ada beberapa yang sudah selesai SOP-nya, tapi ada beberapa yang memang harus masih perlu digarap SOP-nya. Gitu yang perlu disempurnakan dan bahkan dieksplorasi lagi. Oke. Evangelism. Kadang-kadang cek ke bisnis kita masing-masing, cek ke perusahaan di mana kita bekerja. Word of mouth itu sulit terjadi, atau ketertular, atau penyebaran informasi positif mengenai bisnis kita itu sulit terjadi, atau bahkan tidak terjadi. Bukan karena orang tidak suka produk kita, bukan karena orang tidak merasa layak untuk. Kadang orang senang, dan orang udah berkali-kali beli produk kita. Tapi kadang-kadang orang ketemu teman lain tuh bingung, dia mau cerita apa soal produk kita. Jadi dia tetap butuh kita. Tapi untuk menceritakan dengan semangat, itu orang kurang bahan. Makanya kalau menurut saya, yang perlu digali adalah senjatanya kurang kuat. Orang perlu dipersenjatai sehingga dia bisa cerita banyak hal tentang produk kita secara positif. Ya, walaupun tidak betul kemungkinan dia ada pengalaman jelek, dia cerita yang jeleknya. Karena menurut riset katanya kekuatan atau motivasi dia bercerita kalau dia punya pengalaman negatif itu dia pengen cerita 6 kali lebih dahsyat daripada pengalaman positifnya. Jadi hati-hati dengan pengalaman negatif. Tidak 100% kita bisa handle, tapi kita minimalisir. Nah ini kira-kira evangelism, penyebaran secara positif, dan dengan gaya digital marketing sekarang kita lakukan itu dengan cara edukasi biasanya. Ya, edukasi itu nggak jauh-jauh. Ingat nggak pertama kali Pocari Sweat? Pocari Sweat ketika muncul di Indonesia yang dilakukan edukasi kan. Go Ion, kenapa untuk kita butuh ion? Kan iklan edukasi. Ya, kalau nggak diedukasi gitu, apa nih minuman kecut?
masih ada banyak yang minum lebih seger gitu ya. Tapi dia melakukan edukasi sampai orang terbiasa dengan itu, dan akhirnya dia tinggal memperkuat brand equity-nya dia aja. Nah, inilah 4P, 4C, 4E. Boleh nanti dilihat ya, sudah saya bagikan juga, dan itu Mas Aldi kayaknya sudah share juga tentang materi ini. Nah, balik lagi sekarang. Yuk, mundur dulu. Digital marketing, ini ya definisi bebas ya, ini saya nggak pakai teori. The use of digital channels to market products and services in order to reach consumer. Ya, jadi digital marketing ini percepatan untuk menjangkau secepat mungkin dan banyak mungkin orang. Tapi kalau esensinya nggak kuat, ya mungkin kita perlu bedah. Itulah yang menyebabkan. Dan saya juga mengalami sampai sekarang ya. Beberapa proyek yang lakukan bulan ini, ya misalkan ada 9 proyek, 3 ini kenapa ngadat ya? Kenapa belum sesuai ekspektasi? Kita bedah. Oke, promosinya udah oke. Iklan Google-nya masih jalan. Ya, iklan LinkedIn-nya masih kencang. Yang nelpon juga banyak, gitu ya. Call to action-nya boleh, list building-nya udah ribuan orang. Kenapa penjualannya segitu-gitu aja? Kita bedah. Apakah value-nya disadari oleh orang yang melihat? Ataukah gaya komunikasi kita di YouTube perlu kita perbaiki? Ataukah waktu nge-zoom, tim yang saya turunkan itu orang yang tepat, yang memang benar-benar ngerti produk knowledge? Atau ada yang miss di tengah-tengah itu di proses? Atau jangkauannya kurang? Atau jangkauannya udah kencet, tapi segmen pasarnya nggak tepat. Tiap hari orang yang lihat iklan kita itu orang-orang yang tidak butuh produk kita, ya percuma juga. Maka ada holistic points yang perlu kita cek di mana salahnya. Pengalamannya waktu ini. Jadi tadi ada experience ya. Dan kalau kita lihat tadi ada yang chat juga, Bapak tadi chat ada kebersihan ya, misalkan kita di McDonald, saya suka karena kebersihannya, tapi pengalaman itu juga terkait kalau digital, pengalaman waktu kita scrolling Instagram bisnis, ketika kita masuk di satu websitenya bagus, loadingnya lama, pengalamannya tidak menyenangkan, orang campaign. Ya kalau di SEO itu nanti kena suspend, bukan kena suspend sih, tapi kena penalti. Wah ini website kualitasnya kurang oke nih, loadingnya lama, jadi orang malas buka website. Jadi ini hanya tools, konsep yang di sini nih loh yang kita penting ya, kita perlu bangun itu ya, kita perlu cek coba. Nah, oke. Nah sekarang ternyata 4P nggak cuma 4P doang, ada temennya jadi 7P. Nah 7P itu yang ini kan 4P, product, price, place, promotion, udah kita bahas, udah kita diskusi. Nah sekarang ada people, process, physical evidence. Jadi 7P ya. 4P tidak hanya 7, nggak hanya 4P, tapi 7P. Dulu 7P ini bagusnya dipakai untuk bisnis jasa. Tapi menurut saya, sekarang bisnis barang pun itu perlu melihat unsur yang lebih komprehensif seperti 7P. Yuk kita lihat poin-poinnya. Nah, ini ya. Jadi, ternyata marketing itu tidak sederhana itu. Kita ngomong produk, kita bicara desainnya, teknologinya, utility kegunaannya, ya, persepsi akan kegunaannya, perceived convenience, persepsi akan kenyamanannya, perceived quality lah. Ini tesis saya dulu waktu S2 tahun 2014. Ya, persepsi akan kualitasnya. Kemudian kemasan, aksesoris, ya jaminan dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Sebenarnya banyak ya. Kita bicara soal place juga banyak, distribusi, ada website itu juga bisa kategorikan dalam digital itu juga masuk dalam place, karena mungkin orang bertransaksi di situ, peer-to-peer-nya, ya, referralnya, ya kalau ada terminologi C2C, customer to customer, dan lain sebagainya. Ya, physical evidence. Nah, sekarang saya mau melihat sini dulu, ya. Jadi supaya kita nggak bingung, ini saya close dulu ya, supaya kita nggak bingung. People itu kenapa sekarang sebenarnya bukan baru-baru ini juga udah cukup lama kok istilah 7P ini. Tapi people itu kenapa dimasukkan dalam unsur marketing mix? Karena ketika Anda jualan, saya lupa maksudnya, ketika orang mau beli, orang itu masih butuh divalidasi atau masih butuh diyakinkan dengan siapa dia bertransaksi. Ya, dengan siapa dia berkomunikasi. Ya, maka unsur people ini juga sangat mempengaruhi. Pak, bisnis saya
tidak selalu berhubungan dengan Salesforce. Artinya saya jualannya tidak melalui salesperson. Ya. Tapi sekarang coba lihat bisnis-bisnis yang brandnya tiba-tiba muncul ramai, terutama para startup yang tiba-tiba bagus, atau online shop ya, kalau saya yang gede-gede dulu, online shop itu bagus, itu didorong oleh personal branding dari foundernya atau ownernya. Ya, kita sering lihat itu. Ya, itu ownernya. Apakah harus personal branding owner di Karpulu? Nggak harus. Sekali lagi nggak ada yang harus. Ini ilmu sosial gitu. Tapi ketika Anda punya tim yang kompeten, yang bisa membangun relationship, itu juga sangat berpengaruh pada penjualan kan. Itu juga berpengaruh. Oh ya, saya mau beli. Misalkan Anda terbiasa membeli mobil di satu showroom. Ya. Kemudian saya mau beli kalau salesnya dia, karena saya merasa dia bisa menjelaskan produknya dengan detail. Seperti minggu lalu saya cerita, saya membeli di toko furniture, saya memilih membeli di toko furniture A, salesnya namanya B, karena menurut saya sales B ini bisa menceritakan sampai bagaimana saya membersihkan sofa ini dengan baik. Dan itu membuat saya yakin. People. Kemudian ada proses di sini. Nah, prosesnya luas. Nah, tadi adalah pembersihan restoran, itu juga proses. Kita di restoran melihat open kitchen, melihat cara mereka memasak, itu juga membuat kita terentertain. Ada experience yang terlibat di situ. Proses pembuatan barang, proses pembuatan produk yang diceritakan. Oh, ini higienis, itu termasuk pada proses. Proses pengiriman barang ketika kita beli di toko elektronik itu juga proses. Jadi ini luas sekali proses. Ya, bisa berhubungan dengan produksinya, produksi yang diceritakan, diekspos, tapi juga bisa berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Proses ketika kita komplain kemudian diatasi dengan baik, itu juga masuk proses. Ya, dan bagaimana mereka merespon dengan cepat. Yang terakhir, ini yang sering salah paham, physical evidence atau bukti fisik. Gampangnya gini deh, kalau kita ke bank, kita melihat gedung yang bagus, ya, kemudian wangi, terus kemudian di situ ada customer service dan juga teller berpakaian rapi, itu adalah bukti fisik di mana bank itu meyakinkan. Atau di rumah kita AC mati, kemudian kita telepon tukang AC dan satu perusahaan datang, dia memakai seragam, dia pakai mobil yang ada brandingnya, servis AC-nya dia, perusahaan servis AC, itu kita lebih trust. Kita cenderung lebih trust dibandingkan perusahaan AC yang tidak melakukan itu. Datang, mungkin, mohon maaf, teknisinya agak tidak rapi, kemudian nggak pakai seragam, dan tampilannya juga nggak meyakinkan, gitu. Peralatannya juga nggak meyakinkan. Kita jadi mikir. Ya. Kafe sekarang yang dijual lebih banyak atmosfernya, suasananya, itu physical evidence. Perusahaan jasa ada kantornya, itu physical evidence. Walaupun sekarang kita bisa berargumen, kan bisnis saya nggak perlu kantor kok. Jarang orang ke kantor. Orang nge-zoom, orang nelpon, saya datang ke kantor ini. Yes, tapi ketika ada kantor itu membantu. Balik lagi tidak harus, tapi itu membantu. Ya, nah itu contoh-contoh dari bukti fisik yang membantu orang lain untuk trust ke kita. Jadi sebenarnya membantu kita ya. Jadi menimbulkan satu persepsi atau persif tadi ya, perceivability, trust dan segala macam. Nah, inilah konsep 7P yang sekarang perlu kita lihat. Nah, kalau kita bicara soal digital marketing, ada nggak bedanya? Ya, sebenarnya secara konsep itu sama aja gitu ya. Tapi dalam digital marketing, teman-teman yang sudah bergerak dalam dunia digital marketing, ada satu konsep praktis. Kenapa saya bilang praktis? Karena ini dilahirkan oleh para praktisi. Sejarahnya muncul earn, paid, dan owned. Nah, minggu depan hanya kita bahas mengenai ini lebih detail, dan minggu depan kita akan mulai melakukan analisa. Nah, ini ya menarik ya. Sudah disinggung oleh rekan-rekan mengenai apakah kita juga belajar analisa. Yes, pasti ya. Digital kita menggunakan data. Saya belum putuskan minggu depan kita langsung ke marketing plan atau saya perlu bahas yang lain, tapi yang nah, kalau yang saya ceritakan minggu pertama, paid,
Ya, sesuatu yang kita bayar untuk mempercepat. Ingat analogi saya mengenai jalan tol, ya. Kita mau pakai jalan biasa boleh, mau pakai jalan tol boleh. Ya. Kalau jalan tol kita harus bayar. Bayar pakai e-tol, itulah iklan. Ya, kemudian kita bayar satu website bayar per klik. Jadi kita bayar kalau iklan kita diklik kayak Google Ads. Ya, kita bayar kalau diklik. Kita munculkan iklan kita di website orang lain. Website kok rame. Saya punya bisnis hotel, ya misalkan. Saya punya bisnis guest house. Kamu punya bisnis, kamu bahas soal wisata. Nyambung nih. Barangkali ada yang wisata. Ya, kemudian butuh hotel. Nah, kayaknya oke tuh kalau klik ke website saya. Tapi website saya sepi. Saya nitip ya, munculkan iklan banner saya, nanti ketika diklik masuk ke website saya munculkan di website. Boleh. Atau munculkan di blogmu. Boleh, tapi ada harganya. Ya, itu misalnya ketika diklik kita keluar biaya. Ya, paling gampang lihatnya Google Ads. Nah, next akan kita bahas mengenai iklan Google. Ya, minggu lalu udah sedikit ya, tapi next. Targeting orang-orang yang sudah masuk ke website misalkan, atau orang yang lihat iklan kita kemudian ngisi form, ya kita jadi punya database. Isi form ini kalau Anda pengen tahu lebih detail mengenai bisnis kita, dia ngisi form, kemudian dari form itu kita ekstrak dalam bentuk Excel misalkan, dan muncullah 2.000 orang di situ yang tertarik pengen tahu lebih bisnis kita, yang butuh di prospek. Ya, kemudian dari email itu kita taruh dia di Meta Ads, Facebook Ads, kita taruh dia di Google Ads. Munculkan iklan hanya ke orang-orang yang punya email ini. Itu retarget. Ya, atau orang yang pernah lihat iklan kita munculkan iklan kita kembali. Orang yang pernah lihat visit website kita bisa tracking di situ. Pernah visit ke website tapi nggak jadi beli, kita bisa lakukan retargeting. Ya, kita kejar dia iklan. Makanya Bapak Ibu di sini mungkin ada pengalaman, misalkan mau dari Jakarta mau ke Medan, kemudian masuk di Traveloka atau platform sejenis ya untuk pemesanan tiket, booking tiket.com misalkan, kemudian nggak jadi, belum jadi beli, kemudian buka website apapun kayak dikejar sama iklan, gitu ya, pernah ya, itu retargeting. Oke, berikutnya ada influencer, konten, social media ads-nya. Nah, itulah cara berbayar. Itu kita bisa generate, tentu ada biayanya, ada cost-nya. Kemudian earn. Ya, sesuatu yang kita dapatkan. Ya, kita ada orang sharing tentang kita, kemudian juga sharing dia punya pengalaman, mereka memberi masukan, mereka memberikan feedback, itu termasuk sesuatu yang kita bisa dapatkan. Kemudian orang mention kita tanpa kita minta, atau dengan dong, nanti biar dapat merchandise dari kita, itu contoh ya, atau dapat diskon dari kita. Kemudian orang repost, itu tadi yang bicara soal bagaimana siapa tadi ya yang menjelaskan Bu Nikma atau siapa tadi yang menjelaskan bahwa kenapa kita kok kalau konten itu di-sharingkan oleh sesama netizen, itu seringkali lebih works daripada kita ngiklan. Yes, karena ketika kita promosi dari pemilik bisnis sendiri, tentu orang yang melihat akan memahami, dia posting ini karena ada maunya, ya namanya orang promosi pasti ngomong yang bagus, ya enggak. Tapi begitu temannya yang ngomong, beda cerita. Sisi trust-nya lebih tinggi. Ya, reviews, share, dan segala macam. Nah, yang bawah ini owned. Ini kalau saya bilang itu aset, ya digital aset, ya website, blog, kemudian sosial media dan lain. Ini banyak sebenarnya. Jadi ketika kita punya satu entitas aset digital, misalkan web, ya sosial media, web properties itu fitur-fitur yang ada di situ, kemudian atribut-atribut, kemudian ada widget segala macam. Yang kita bangun di digital itu bisa jadi aset. Kalau kita dulu mungkin belajar accounting atau belajar finance management, yang namanya aset itu kan pabrik, tanah, gitu ya, kemudian gedung. Nah sekarang eksistensi kita di digital, ya website kita itu adalah aset. Tapi nggak ada gunanya ketika nggak ada traffic. Nah nanti ini akan secara lebih detail kita bahas minggu depan, dan kita akan mempraktekkan, kita akan nyusun strategi baru. Ya, dari konsep marketing mix kita berangkat, kemudian kita menuju ke konsep
digital marketing yang lebih praktis. Oke. Nah, sekarang di slide terakhir. Nah, kita nggak usah full sampai jam 9 ya. By the way, ini juga udah jam 8.20 ya di HP saya. Bapak Ibu, apakah digital marketing itu sesuatu yang bersinggungan dengan teknologi, dengan data? Apakah kita hanya duduk di depan laptop? Bagi saya, kadang-kadang daripada kita terus ngomong go online, kadang-kadang kita harus go offline. Ketika semua orang go online, seringkali kita harus berpikir, kayaknya go offline di beberapa case ini jauh lebih penting. Nah, ini salah satu film favorit saya, Limitless, mungkin Bapak juga udah tahu, si Bradley Cooper, dan Robert De Niro di situ. Ini citra yang luar biasa yang ditampilkan di film itu, dan Bradley Cooper ini aktingnya bagus banget. Yang saya lihat, ini adalah sosok di mana orang yang punya confidence tinggi, di mana dia mempelajari banyak hal, salah satunya dengan mendengarkan orang-orang yang sudah jauh lebih pengalaman. Di konteks saya, di konteks usaha, itu kita melakukan komunikasi offline, itu juga nggak kalah pentingnya dengan komunikasi online. Bahkan beberapa case itu jauh lebih penting. Bisa menghimpun informasi, menghimpun data, kemudian dari ide dan gambaran seperti itu, saya eksekusi di digital. Sehingga saya tahu persis, oh orang itu akhirnya butuh solusi ini, 1, 2, 3, 4, kemudian saya masukkan ke iklan. Sehingga apa yang saya lakukan itu tidak random. Ya, kalau random mungkin 1 bulan, 2 bulan pertama oke, karena kita nggak tahu, kita tes pasar, kita tes kedalaman pasar, kita tes respon. Lalu butuh berikutnya kita akan jalankan lebih terstruktur, lebih sistematis, gitu ya. Dan marketing, digital marketing nggak harus dan bahkan menurut saya tidak kita jalankan dari online sampai akhir online terus, tapi kita pura-pura padukan antara O to O, online to offline, offline to online. Ya, di mana sisi kita harus offline, ya di situ kita lakukan. Dari mana tahunya? Coba tes pasarnya. Ada kalanya orang itu ngasih tahu kita, kenapa sih harus download aplikasi dulu? Ya enggak? Untuk dapat diskon. Bisa enggak kita langsung dapat diskon, tapi saya nggak perlu download aplikasi? Nah, tapi balik lagi, tergantung bisnisnya apa, baru kita bedah. Nah, minggu depan kita akan bedah kasus-kasus bisnis yang kita perlu lihat kira-kira eksekusinya speknya seperti apa, dan apa yang bisa kita pelajari dari bisnis teman. Pengalaman kerja bagi para profesional yang ada di forum ini, yuk kita sama-sama melengkapi dengan cara go online, tapi juga harus go offline. Oke, itu sharing dari saya malam ini tentang marketing mix. Semoga memberikan pencerahan. Saya berangkat dari sangat dasar marketing mix yang teori udah saya nggak ingat betul, tapi berapa dekade ya. 7P pun sudah cukup lama juga. Tapi ini pengantar bahwa kita minggu depan harus mempertajam dari sisi digitalnya sebelum kita bicara data, sebelum kita bicara iklan, sebelum kita bicara website, kita perkuat dari fundamental marketingnya. Nah, silakan Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, gagasan, atau mau sharing ya, yang perlu kita perlu kita sharingkan, silahkan saya kasih waktu. Dan saya pikir kita masih punya banyak waktu kok malam hari ini. Ya, tapi kalau sudah nanti sudah cukup, ya kita akan lanjutkan ke depan. Silakan Mas Aldi yang punya forum. Alhamdulillah sudah selesai Pak yang. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita sharing-sharing kembali mengenai materi yang Bapak hari sampaikan. Ya, sambil yang belum presensi Mas Aldi ya, itu kan ada di linknya di komen. Oh iya Pak. Yang presensi. Ya, seru sekali malam hari ini, diskusinya menarik ya, kita perlu tajam lagi. Jadi nanti planning saya begini, kita akan mulai bicara soal marketing plan, kita akan belajar case by case ya. Balik lagi ke pernyataan saya tadi, cerita seorang militer yang baru masuk, dia pengen jadi jenderal. Tapi ketika jadi jenderal, tidak mungkin dia memenangkan semua pertempuran. Ya, tetap ada sisi resikonya. Dan marketing itu banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya, termasuk customer behavior, termasuk kadang-kadang kita nggak ngerti dan kadang-kadang kita harus banyak tanya. Sometimes kita harus go offline, kita harus banyak ngobrol. Ya. Jadi kalau kadang-kadang mahasiswa saya minta, sudah ngobrol dengan customer-nya belum? Hah? Emang harus ngobrol? Iyalah. Online mau offline,
menurut saya kita juga bisa banyak belajar dari customer kita, ya, atau bahkan calon prospek kita belajar, ya. Jadi kita akumulasi informasi dan data. Masih ada, Bapak Ibu? Ya, tadi sudah banyak ngomong soalnya ini ya. Ya, kalau sudah nggak ada, silakan sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum presensi, silakan presensi, tapi supaya keren malam hari ini, ya kita foto dulu. Itu Mas Aldi ya. Oke, Pak. Dan ya. Monggo Bapak Ibu open cam. Ya, yang masih tadi ambil kopi balik dulu. Yang nonton bola, ya ntar lagi boleh nonton bola ya. Masih ada sisa waktu ya. Masih banyak. Ya, yuk silakan Mas Aldi yang komando deh, yang hitung. Oke Pak, monggo Bapak Ibu, apakah ini sudah semua? Ini masih banyak yang belum. Mungkin masih ada yang di jalan. Tidak kelihatan. Iya, tidak muncul. Standby terus loh Pak, tapi nggak kelihatan. Ya, yang off cam nggak apa-apa, yang di jalan nggak bisa open cam nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Ya, sudah lumayan banyak, mungkin sudah bisa dimulai Pak ya? Yap, silakan Mas. Oke, dalam hitungan ketiga, saya screenshot ya Bapak Ibu. Mungkin bisa gaya Asia gini. Oh ya, Asia gini ya. Ini kayak logo partai nih. Kayak armada ya. Oke, 1, 2. Sudah Bapak Ibu, tidak terasa ya? Nggak terasa, dan biasanya Mas Aldi kalau kita kelas malam, kelas panjang ini agak waktu breaknya loh. Itu tadi nggak break loh ya. Iya, padat. Semangatnya oke nih Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharing-sharing dari Bapak Ibu. Pengalaman saya catat, beneran saya catat ya. Kalau nggak percaya saya ada catatan juga. Jadi saya juga belajar dari pengalaman Bapak Ibu, karena saya juga butuh pengalaman gitu, dan saya nggak mungkin mengalami semua. Jadi supaya kita semangatnya sebagai sama-sama sebagai fasilitator dalam kuliah ini, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Aldi, bisa ditutup ya forumnya ya. Saya tutup aja ya biar seru. Iya Pak. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, selamat malam dan sampai ketemu minggu depan dengan semangat yang lebih seru lagi. Terima kasih. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak Hari, Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini. Malam. Pak, semuanya terima kasih Mas Aldi. Selamat malam. Sama Bapak Adi. Selamat malam Bapak Ibu. Matur suwun Pak Martinus. Terima kasih Pak.